Halo semua guys, welcome back to Ruang Komik. Masih bersama gue di sini. Jadi gini, hari ini hari Minggu. Hari Minggu ya, biasanya kan upload Senin. Tapi sekarang gue masih belum bikin apapun untuk di-record. Belum bikin skrip sama sekali untuk di-record. Dan biasanya dari sejak gue bikin skrip, kalau misal setiap hari ngerjain video gitu ya, itu 3 hari pak baru selesai sampai upload video. Nah, sepertinya nggak mungkin gue bisa selesai tepat waktu kalau misal harus bikin skrip terlebih dahulu. Jadi mungkin hari ini kita akan improve ya. Gue akan langsung ngecek aja sama ngecek novelnya. Langsung gue ceritakan kepada kalian. Mungkin gue akan baca sebentar, terus langsung gue record di sini tanpa skrip. Jadi mungkin akan kurang rapi. Entah bisa apa enggak ya, karena biasanya gue setidaknya ada outline, ada setidaknya poin-poin yang bisa dibahas. Tapi karena hari ini tidak ada apapun, jadi mungkin akan kurang rapi. Tapi kita coba aja supaya bisa upload besok gitu ya. Dan kita langsung aja, dimana di video sebelumnya plot sudah menunjukkan kemunculan sesosok penduduk dari Lower District ya, yang kita duga adalah pengikutnya si Blackie karena dia tidak mengetahui siapa itu si Linji. Dan sebenarnya kemarin itu gue susah untuk bikin ilustrasi AI-nya karena dari prom-prom yang langsung gue ambil dari deskripsi di novelnya itu susah untuk AI-nya mendeskripsikan atau membuat ilustrasi dari deskripsi novelnya. Bahkan setelah gue otak-atik sedikit promptingnya, itu masih nggak bisa pak. Bahkan gue pakai 2 AI, yaitu dari si Bing Image Creator ya, sama apa itu satunya yang dari Adobe itu Firefly. Itu juga nggak bisa mengilustrasikan secara detail, apalagi di bagian jenggotnya. Itu harusnya adalah tentakel yang kayak kalau di Pirates of Caribbean itu Davy Jones ya, kayak gitu sebenarnya harusnya, tapi ternyata nggak bisa. Jadi sebenarnya gambar yang ada di part sebelumnya itu nggak terlalu mirip dengan ilustrasi yang sebenarnya, meskipun memang setelah dilihat-lihat itu kayaknya lebih menyeramkan daripada ilustrasi yang resmi dari komiknya yang ada di part berapa gitu. Tapi di komiknya tuh kayak lucu ya malahan, padahal harusnya secara konsep cerita masyarakat Lower District itu harusnya menyeramkan atau sekaligus menjijikkan karena sudah bermutasi sehingga diasingkan di Lower District. Itu dia. Jadi seperti biasa, mungkin sebelum lanjut kita bumper terlebih dahulu, atau nggak usah lah ya. Tapi hari ini mungkin ada traktiran, kita coba cek. Ada dari Boslin dan Leo. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Kalau kalian mau traktir bisa di deskripsi linknya. Jadi di novel chapter 407 atau 408. Bentar. Oh ya, 407 ya. Dengan judul Inverse 3. Secara singkat, setelah gua baca, di sini menunjukkan obrolan dari para elders Central Administration atau Central District. Dan seperti biasa, kalau ada sekumpulan orang yang bernama atau dipanggil sebagai elders, sudah pasti biasanya berada di posisi atas ya, seperti Secret Tower itu punya Elders Council. Nah di sini ada sekelompok yang dipanggil sebagai elders doang, yang dari Central Administration. Jadi intinya si orang-orang ini adalah penguasa Central District sekaligus penguasa Nojin itu sendiri. Setidaknya sampai chapter ini masih belum ada di tingkat atasnya lagi. Kita anggap aja si orang-orang ini penguasa Nojin gitu ya. Nah, di sini ada tempat yang dideskripsikan sebagai pusat Central District. Dari Central District, wilayah Central District, itu ada pusatnya lagi, di mana di pusat ini ada sebuah hutan buatan ya, berfungsi sebagai jantung kota Nojin. Dan hutan seperti biasa mensirkulasikan udara yang bagus di situ ya. Namun tentu saja udara segar ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di sekitar situ, alias orang-orang kaya saja. Nah, lalu di situ di sekitar hutan ini juga ada sebuah bangunan yang menjulang sangat tinggi ratusan lantai. Tapi tidak dijelaskan intinya
entah di sampingnya atau di tengah hutannya ya. Tapi intinya kalau ada seseorang dari upper district yang naik ke sesuatu yang tinggi, entah itu tembok, entah itu naik ke genteng atau sesuatu. Nah dia kalau ngelihat ke central district dan bisa melihat ada hutan di situ, dia juga akan melihat bangunan yang sangat tinggi ini, ratusan lantai ini. Nah lalu tepat di bawah bangunan ratusan lantai ini, cukup jauh di bawah tanahnya, tepat di bawahnya itu ada juga sebuah area yang sangat besar, kayak sebuah area bolong gitu ya di dalam tanahnya, tempat para elders ini berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Lalu di area ini juga dijelaskan ada sebuah batang pohon yang sangat besar, yang saking besarnya itu mereka tidak bisa melihat bentuk keseluruhan pohonnya. Jadi di situ hanya terlihat sebagian batangnya doang. Apalagi posisi pohonnya ini seperti judul chapternya adalah terbalik alias inverted tree. Jadi akarnya itu di atas, tumbuhnya yang ke bawah, dan cabang-cabang dari pohon ini yang tumbuh ke bawah ini katanya menjalar ke seluruh bagian Nuujin. Ya sepertinya nanti akan dijelaskan lebih detail lagi ya. Lalu tidak dijelaskan juga seberapa banyak elder yang datang di situ. Mungkin ada lebih dari 4 atau 5. Tapi yang pasti usia mereka ini sudah tua semua. Bahkan yang paling muda di antara mereka itu dikatakan juga terbilang cukup tua, sehingga susah untuk mengetahui apakah mereka ini laki-laki atau perempuan. Karena nenek-nenek atau kakek-kakek kan biasanya memang keriput gitu ya, sehingga susah untuk dibedakan kalau bukan karena pakaian yang dipakai. Sedangkan di sini dijelaskan mereka semua itu memakai sebuah jubah berwarna putih. Nah pertama seorang elder yang bernama Bar itu membuka topik dengan menjelaskan kematian si Humphrey, yang merupakan seorang overseer yang dijelaskan di video sebelumnya, yang mereka kirim ke pelelangan Low Resource untuk mencoba mendapatkan salah satu buku Linji. Nah Bar juga menjelaskan bahwa orang-orang yang datang ke pelelangan tersebut juga rupanya sudah terkena infeksi dari pemilik toko buku, alias sudah terbrainwash. Kemudian ada satu elder yang bernama nggak dijelaskan di sini siapa namanya. Intinya elder ini bertanya apakah yang membunuh Humphrey itu adalah Linji. Namun Bar mengatakan bahwa yang membunuhnya itu sepertinya bukan Linji, melainkan penduduk Lower District katanya, alias pengikut si Blackie di part sebelumnya ya. Sehingga artinya si Bar ini mengetahui situasi yang sebenarnya. Nah mendengar ini, menariknya semua elder menjadi terkejut, melebihi kalau misal Linji yang membunuh si Humphrey. Jadi mereka itu akan merasa wajar kalau si Linji yang menyikat si Humphrey, karena tentunya mereka sudah tahu segimana ngerinya kekuatan si Linji. Namun mereka itu tidak menyangka rupanya ada penduduk Lower District yang bisa naik ke atas dan melakukan pergerakan. Mereka lebih kaget kepada hal tersebut. Lalu seorang elder wanita bernama Asmodeus kemudian menanyakan bagaimana cara binatang itu naik. Gitu katanya, binatang pak, dia dipanggil binatang. Si Asmodeus ini bahkan tidak menganggap penduduk Lower District itu sebagai manusia. Nah Bar pun kembali menjelaskan situasi secara rinci, bahwa dia menduga naiknya si orang dari Lower District ini adalah berkat panduan dari si Linji. Karena setelah naik, menurut info, itu si orang ini mendapatkan buku dari si Humphrey, yang kebetulan adalah buku dari lelang yang ditulis oleh Linji sendiri. Karena buku Dream of Chaos sebelumnya kan dijelaskan adalah mahakarya atau tulisan Linji sendiri. Jadi tidak mungkin hal yang sangat kebetulan tersebut itu tanpa ada rencana dari si Linji, kata si Bar. Nah, elder yang paling muda yang bernama Agatare, yang orangnya ini memang paling sok ya, kayak si Kratos, kayak sok pemberani dari mereka semua. Kemudian mengatakan sepertinya mereka ini akan sebentar lagi mereka ini akan mengalami pertempuran besar melawan si Linji, karena Linji sudah mengotak-atik Lower District yang selama ini menjadi aspek penting dari Nuujin atau bahkan dari para elders ini. Jadi karena si Linji sudah berani macam-macam menyentuh Lower District, mending kita perang gitu, kata si Agatare ya. Tapi menariknya Bar yang sepertinya memang seorang elder yang paling bijak di antara semua elder ini ya, menahan antusias dari si Agatare, karena dia menjelaskan kalau untuk sekarang mereka semua para elders ini mungkin masih tidak bisa melawan pemilik toko buku.
si Bar ini cukup tahu diri untuk mereka tidak bisa melawan si Linji. Karena kata si Bar, Linji adalah orang yang mampu menyatukan founder Fire Sword untuk bersatu untuk melawan si Linji. Linji juga adalah orang yang menghancurkan Church of the Dome. Apalagi kemarin baru ketahuan juga bahwa Linji sudah memegang kendali atas kemampuan waktu dari kejadian si Haniel kemarin, kata si Bar. Dan para elder yang lain itu kebanyakan memang setuju dengan analisa si Bar, tapi tetap saja Agatari ini merasa mereka terlalu cupu dan menyebut si Bar ini adalah orang yang gampang takut, yang ya cupu gitu ya. Memang dia ini terlalu menggebu-gebu. Nah, lalu ada satu elder yang bernama Amon yang dijelaskan adalah elder yang paling pendek, juga satu pendapat dengan Bar. Bahkan ia berspekulasi bahwa Linji mengatur pertempuran Joseph dan Wilde. Dia mengatur dua makhluk tingkat supreme yang membuat Nujin kocar-kacir ini sepertinya bukan untuk berniat menciptakan makhluk supreme yang baru, tapi melainkan Linji itu berniat untuk show off, untuk memamerkan kengerian dia bisa ngapain gitu ya kepada para elders tersebut, supaya si elders ini takut sama si Linji, ternyata kekuatannya sebesar itu. Amon juga berspekulasi bahwa melihat Linji yang selama ini seperti bisa memprediksi segala hal yang akan terjadi, seperti dia memang mempunyai kendali ke masa depan gitu ya. Apakah mungkin diskusi mereka saat itu juga bisa didengar dan diketahui oleh Linji, kata si Amon. Nah, mendengar ada satu elder lagi yang mengagung-agungkan Linji dan seperti cukup respect dengan si Linji, Agatari pun menjadi emosi lagi, mengatakan bahwa si Amon ini tidak punya harga diri dan di mana status dia gitu ya, status yang selama ini mereka memimpin Nujin, yang status mereka yang sangat terhormat ini, dengan dia meninggikan musuh, artinya dia itu merendahkan dan tidak menghormati The Witch of Tree, kata si Agatari. Yang tidak lain tidak bukan, mungkin bisa kalian tebak, maksud si Agatari ini adalah The Witch of Tree Fraxinas, salah satu dari Primordial Witch. Nah, namun di sisi lain, Amon juga membalas Agatari dan ada sedikit cekcok di antara mereka, sampai kemudian dilerai oleh si Bar yang malah ikutan emosi juga karena pertengkaran mereka ini bisa mengganggu tidurnya si Fraxinas, kata si Bar. Di mana Bar juga menyebut Fraxinas sebagai ibu dari mereka semua, ibu dari Nujin, seorang makhluk yang melindungi mereka dengan bertarung dengan tembok kabut sendirian, katanya. Sehingga ketika nama Fraxinas disebut oleh si Bar, mereka berdua menjadi tenang kembali dan menjadi kondusif, karena memang tidak sopan lah ya kepada si Fraxinas yang sedang tertidur. Nah, Bar kemudian berjalan ke arah batang pohon yang terlihat di situ. Sebagian batang pohonnya yang terlihat diikuti oleh elder yang lain, di mana di situ di batang pohon tersebut ada satu buah berukuran sangat besar, seukuran manusia, yang ada sebuah jendela kecil di buah tersebut yang bisa digunakan untuk mengintip ke dalam. Dan ternyata di dalam situ ada sosok The Witch of Tree Fraxinas sedang tertidur di situ. Lalu dijelaskan juga di sini Fraxinas inilah yang menjadi asupan nutrisi untuk seluruh Nujin. Nujin itu sudah seperti janin, kata si Bar, yang menyerap nutrisi dari Fraxinas itu sendiri. Nah, singkat cerita, Bar lalu memberikan sebuah kesimpulan bahwa kita itu masih tidak bisa bentrok dengan pemilik toko buku, apalagi kabut akan mulai menyebar ketika Fire Sword berhasil membuat celah Dream Realm, sehingga Nujin juga akan dalam bahaya nantinya. Jadi untuk sekarang kita menonton saja dulu, biarkan Fire Sword membuat pergerakan dulu, dan mungkin kita akan bisa meraup keuntungan nantinya. Baru setelah itu, kalau misal terpaksa, kita bisa membangunkan The Witch of Tree Fraxinas, kata si Bar. Nah, itu kurang lebih yang ada di chapter 407. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita note ya. Pertama, di kalimat terakhir si Bar tadi itu masih belum pasti sebenarnya, masih belum detail apakah Fire Sword sudah berhasil membuat celah Dream Realm yang menjadi tujuan mereka selama ini atau masih belum. Apalagi di beberapa part sebelumnya kan ketika Fitch berpura-pura menjadi Haniel lalu ditemukan oleh si Zafkiel dan dijemput oleh si Zafkiel untuk segera pergi ke tempat pertemuan untuk mereka katanya akan fokus membuka Dream Realm.
itu masih belum tahu sejauh apa progres mereka dan apakah mereka sudah berhasil atau belum. Lalu yang kedua, Bar menjelaskan bahwa Fraxinas melindungi mereka semua dan bertarung dengan tembok kabut sendirian. Artinya, apakah mungkin tembok kabut ini bukan melindungi mereka seperti yang selama ini dipercaya, melainkan justru tembok kabut ini berbahaya bagi mereka, dan Fraxinaslah yang merupakan sosok yang melindungi mereka dari tembok kabut tersebut supaya tidak memakan Nuwujin. Dan dari sini bisa kita tarik juga ke situasi Church of the Plague yang pernah dijelaskan di part berapa ya, bentar, di part 49. Situasi Church of the Plague di mana pernah dijelaskan di part 49 bahwa mereka dulunya tuh juga menyembah Primordial Witch Fraxinas karena mereka mengira Fraxinas ini ada kaitannya dengan tembok kabut. Namun di situ dijelaskan lama-kelamaan ajaran mereka itu melenceng sehingga mereka berubah menjadi mempercayai tembok kabut tersebut karena menganggap bahwa tembok kabut itu tidak ada kaitannya dengan Fraxinas melainkan sebuah entitas tersendiri dan punya kesadaran sendiri. Nah, kalau ditarik lagi dari perkataan si Bar itu tadi, bisa kita simpulkan bahwa memang betul tembok kabut itu justru berusaha ditahan oleh Fraxinas dengan menggunakan batang-batang pohon yang menjalar ke seluruh Nuwujin dan mengelilingi Nuwujin, di mana batang ini adalah dari inverted tree tadi ya, atau pohon yang tumbuh ke bawah tadi, yang katanya batang-batangnya menjalar ke seluruh Nuwujin dan kemudian menjadi barrier mengelilingi Nuwujin, menahan tembok kabut. Dimana di part 49 itu juga dijelaskan sebenarnya kalau seseorang melihat dengan jeli itu bisa terlihat juga samar-samar batang-batang pohon di balik tembok kabut dan ranting yang saling berkaitan membentuk sebuah barrier. Jadi apakah kabut ini juga adalah hal yang sama atau sesuatu yang sama dengan yang dipanggil sebagai darkness? Karena darkness ini kan dijelaskan juga melahap dunia tersebut. Itu kita masih belum tahu. Kita hanya mengetahui bahwa darkness ini juga adalah sesuatu yang berusaha dilawan oleh The Witch of Life, sehingga dia bahkan menciptakan stone tablet untuk melindungi manusia apa elf ya, itu dari kegelapan. Ketika sudah cukup banyak wilayah yang dilahap oleh kegelapan atau darkness di era kedua, yang juga ada di part 49. Cukup banyak penjelasan di part tersebut yang mungkin bisa kalian ulang lagi 49 tersebut. Nah, note yang ketiga, akhirnya kita sudah mengetahui kenapa bisa Central District atau Central Administration ini bisa tetap berada di puncak meskipun ada organisasi besar yang lain, termasuk True Society yang mungkin pada saat itu masih dipimpin oleh Grandem Ymir ya, sebelum si Ymir masuk ke Fire Sword. Lalu bahkan ada Fire Sword itu sendiri yang kita tahu pemimpinnya saja merupakan makhluk supreme tingkat atas semua. Tapi kenapa bisa Central District tetap memimpin Nuwujin adalah rupanya karena mereka di-backing oleh Primordial Witch Fraxinas, yang mana kata si Haniel di part 63 kalau nggak salah, itu salah dua makhluk yang bisa mengalahkan para makhluk primordial primitif yang ada di dalam Dream Realm dalam segi kekuatan. Itu hanya si Silver dan Fraxinas saja. Jadi memang dua sosok ini sudah berada di puncak gitu ya, puncak dari puncak. Bahkan kita masih belum tahu apakah Blackie sebanding dengan kedua makhluk tersebut. Dan dua primordial witch yang lain yaitu si Walpurgis dan si Life tentunya ada di bawah Silver dan Fraxinas. Itu menurut asumsi dari si Haniel. Nah, itu part chapter 407. Nah, lalu di chapter 408 plot kemudian berpindah. Seperti biasa, Lingji bangun di pagi hari untuk membuka tokonya, dan saat itu dia mengeluh karena polusi di Nuwujin yang makin hari makin parah. Bahkan katanya seminggu terakhir ini polusi itu memang parah. Lingji pun membuka tokonya dan melihat di luar ada kabut yang sangat tebal sehingga bahkan tidak bisa membedakan orang dari 3 meter dari jarak 3 meter saking tebalnya itu kabut. Lalu situasi di toko buku juga masih sepi karena Muen sendiri di part kemarin juga pergi ke Central District untuk membuka cabang tokonya si Lingji, dan si Joseph kebetulan saat itu juga sedang keluar membeli material dan alat untuk toko barunya. Mungkin toko di Central District itu yang dimaksud. Jadi memang kondisi tokonya di Jalan 23 ini memang sedang sepi.
Dijelaskan Linji juga masih penasaran dengan kekuatan si Joseph sebelumnya, tapi sejauh ini masih belum ada waktu untuk bisa tanya-tanya. Entah itu karena Joseph sedang keluar, atau Linji-nya sedang sibuk, atau mungkin berakhir dengan situasi yang awkward gitu ya. Tapi kata Linji, sepertinya setelah Muen pindah nantinya ke Central District untuk mengurus toko barunya, Joseph nanti mungkin akan jadi asisten barunya si Linji. Jadi akan ada waktu yang cukup lah nanti setelah semuanya selesai untuk tanya-tanya tentang hal tersebut. Nah, Linji lalu memutuskan untuk baca buku seperti biasa. Dia pun mengambil buku di raknya dan dia buka. Rupanya buku ini sudah pernah dia baca sebelumnya, sehingga Linji pun menjadi agak kaget, agak bingung. Karena harusnya dengan kekuatan si Blackie di perjanjian ketika Linji baru pertama kali trisekai, rak bukunya si Linji yang ada di toko tersebut itu harusnya bisa mengeluarkan semua buku, semua koleksi buku yang ada di bumi. Jadi biasanya Linji itu memang mengambil satu buku secara random dan biasanya akan mendapatkan buku yang belum dia baca. Terus dia baca itu buku sampai tutup gitu ya untuk menghabiskan waktu sehari-hari. Nah, Linji saat itu bertanya-tanya, di sini antara raknya yang error, mungkin Blackie-nya yang error gitu ya, sehingga buku yang keluar sudah pernah dia baca, atau raknya tidak error, melainkan Linji sendiri yang sebenarnya sudah membaca seluruh koleksi buku dari bumi. Makanya ketika dia mau mengambil satu buku lagi untuk dia baca, yang keluar adalah buku yang memang pernah dia baca, karena sudah membaca semua buku dari bumi. Which is kata Linji kayaknya nggak mungkin, karena dia ada di Nojin itu hanya sekitar 3 tahunan saja, 3 tahunan doang. Sedangkan buku dari bumi kan harusnya jumlahnya miliaran ya. Kayaknya nggak mungkin bisa menghabiskan buku miliaran jumlahnya ini dalam waktu 3 tahun saja. Alhasil Linji berencana untuk menanyakan kepada Blackie nantinya, karena mungkin dia nggak tahu caranya manggil si Blackie gimana. Jadi nanti sajalah. Nah, setelah mempertimbangkan karena nggak ada buku yang dibaca pada saat itu dan di luar juga ada kabut yang cukup tebal, Linji memutuskan untuk menutup tokonya pada hari itu karena sepertinya tidak akan ada pelanggan ya. Tapi ketika dia mau tutup tokonya, ada tangan seorang pria yang menahan pintu tersebut, dan orang ini memakai jubah full sekaligus sarung tangan. Sehingga kata Linji, figur orang ini hampir tidak mungkin untuk dikenali. Mukanya aja susah untuk dikenali karena pakai jubah full ini. Yang anehnya bisa menyembunyikan sosok tersebut segitu efektifnya, kata si Linji. Tapi menurut dari outline-nya, menurut dari siluetnya, kata Linji figur ini orang yang cukup kekar, bahkan lebih kekar daripada si Joseph. Nah, singkatnya Linji tanya apakah dia mau cari buku, tapi seorang ini malah meminta maaf karena dia tidak sopan baru datang ke situ pada hari itu, katanya. Sehingga Linji merasa sepertinya si orang ini kenal dengan Linji dan datang memang untuk berencana bertemu dengan si Linji. Jadi Linji pun mempersilahkan si pria tersebut untuk masuk. Nah, di sini dijelaskan bahwa si pria ini adalah penduduk Lower District kemarin yang telah membunuh si Humphrey dan mengambil buku berjudul Dream of Chaos. Katanya setelah dia dapat buku Dream of Chaos tersebut, dia sempat balik ke Lower District menyerahkan bukunya ke atasan Church of the Plague. Lalu mereka, para atasan Church of the Plague ini, setelah memahami bukunya, menyimpulkan bahwa master dari buku tersebut adalah sosok yang mereka cari selama ini, yang mereka tunggu-tunggu kemunculannya untuk mereka layani atau mereka ikuti, katanya. Jadi seorang ini naiklah lagi ke Upper District untuk pergi ke toko Linji dan menemui si Linji di situ. Jadi ternyata di video kemarin memang benar orang ini nggak kenal sama si Linji. Tapi setelah baca bukunya, dia pun mengenali Linji sebagai sosok God yang selama ini mereka tunggu-tunggu kemunculannya. Artinya scene sebelumnya yang mana ada si Blackie ngangguk-ngangguk ke arah si orang ini menjadi semakin membingungkan. Karena kita balik lagi ke kesimpulan seperti biasa, di mana Linji dikenal sebagai sosok God-nya itu sendiri, bukan si Blackie. Jadi teori gue sebelumnya yang cukup panjang terkait identitas Linji dan Blackie, lagi-lagi di sini patah pak, tidak berguna. Nah, tapi intinya di situ Linji juga mengenali si pria ini dari lambang yang ada di jubahnya, dari simbol yang ada di jubahnya yang adalah Church of the Plague, yang sempat Linji tanyakan dan diiyakan oleh si pria tersebut bahwa dia memang dari Church of the Plague dari Lower District. Jadi Linji mengatakan dia cukup kagum dengan usaha si pria ini untuk naik
untuk mencari dia katanya, karena Linji juga mengetahui se-strict atau seketat apa gitu ya jalur antara lower dan upper district tersebut. Kemudian dijelaskan di novel bagaimana cara orang ini naik adalah dengan memakai spell sihir untuk menyebarkan kabut yang sangat banyak yang dilakukan oleh banyak orang dan disiapkan selama berhari-hari di jalur ke lower districtnya, di jalur lewatnya itu ya, supaya bisa menutupi naiknya si doi tersebut dan sehingga susah untuk diinvestigasi juga. Intinya interaksi terjadi seperti pelanggan-pelanggan biasanya, di mana si pria kemudian menunjukkan buku Dream of Chaos yang dikenali juga oleh Linji sebagai bukunya sendiri yang berjudul Myths and Legends. Si pria lalu tanya-tanya sesuatu tentang bukunya dan sebagainya dengan juga memuji si Linji dan bukunya secara berlebihan. Kayak pokoknya ini mirip seperti scene ketika si Wilde membawa 4 bawahannya, si Charlotte, si siapa tuh namanya? Pokoknya ketika si Wilde membawa bawahannya ke Linji kan mereka interaksi sama Linji terkait bukunya. Nah pokoknya intinya seperti itulah. Si pria juga memuji terus-terusan dan katanya orang lain dari Church of the Plague juga sependapat dengan si pria tersebut katanya. Lalu setelah diskusi singkat ini, si pria memberikan sesuatu yang katanya sebagai bentuk terima kasih dari church-nya, yang adalah sebuah stone fragment alias pecahan batu yang cukup mirip dengan pecahan bonfire tablet yang tempo hari dikasih ke Linji sama Lu Resource. Dan pecahan satu lagi juga dipunyai sama si Maria yang katanya mampu menyelamatkan nyawanya berkali-kali ketika dia menjelajahi Lower District. Lalu percakapan yang cukup menarik kemudian terjadi, di mana si pria menjelaskan bahwa meskipun mereka tahu di fragmen tersebut ada sebuah ancient soul atau sebuah jiwa yang kuno dalam batu tersebut, tapi mereka tidak bisa memahami apapun. Linji yang kemudian melihat batunya tanpa diduga rupanya bisa membaca, Pak, dan kemudian menjelaskan karakter yang tertulis di situ dibaca Monument of Fire, Wedge of Life. Artinya batu tersebut sama seperti token atau simbol sesosok witch bernama Life, kata si Linji. Nah tentunya si pria Church of the Plague ini tentunya tahu dong ya tentang primordial witch bernama Life. Tapi mungkin karena usianya si pria ini masih cukup muda dan mungkin bukan atasan Church of the Plague, dia hanya mengenali atau mengetahui legenda umum saja tentang para primordial witches yang dipercaya telah jatuh dan tertidur di dalam Dream Realm. Lalu karena primordial witch adalah makhluk primordial yang dipercaya abadi dan tidak mungkin bisa mati, kejatuhan mereka termasuk si Life ini juga dipercaya akan bisa bangkit kembali, yang mungkin saja melalui token tersebut. Dari kesimpulan si pria. Si pria kemudian dijelaskan mengetahui bahwa The Witch of Life adalah witch yang paling resisten atau paling tahan terhadap the darkness dan yang paling membenci the darkness. Life kemudian menciptakan area yang dinamakan bonfire untuk melindungi para manusia dari darkness. Si pria juga berspekulasi mungkin pecahan batu tersebut merupakan token yang penting yang mungkin digunakan oleh Life untuk kebangkitannya nanti. Nah ini yang menarik. Setelah penjelasan tersebut, dikatakan si pria menganggap Witch of Life ini sebagai musuh. Artinya secara tidak langsung, si pria tersebut ada di pihak The Darkness dan mungkin mengikuti The Darkness tersebut yang merupakan musuh dari The Witch of Life. Jadi apakah mungkin Linji yang mereka ikuti ini ada hubungannya dengan The Darkness? Atau apakah The Darkness ini adalah si Blackie? Sepertinya menurut info sejauh ini sepertinya memang begitu ya, tapi kita lanjut aja dulu. Intinya dengan Linji mengetahui arti sesungguhnya dari token tersebut, si pria menyimpulkan bahwa Linji sudah mengetahui rencana kebangkitan dari Life. Jadi belum apa-apa, rencana si Life ini sudah ketahuan sama si Lordnya tersebut. Lalu karena si pria menganggap Life itu musuh dari The Darkness, dan untuk saat ini kita simpulkan Linji ada di pihak The Darkness, artinya nasib si Primordial Witch Life ini sudah tamat di tangan Linji. Karena token atau simbol kebangkitannya ini sudah diketahui sama si Linji dan ada di tangan Linji gitu ya. Nah Linji lalu menjelaskan kenapa dia bisa memahami batu tersebut adalah katanya karena dia dikasih tahu dari temennya katanya, yang membuat si pria ini bertanya-tanya siapa sosok yang mampu berteman dengan Lordnya tersebut. Si pria pun kemudian tanya kepada Linji siapa sosok tersebut dengan sangat sopan tentunya, dan bahkan setelah itu dia merasa kok kurang ajar gua tanya
teman si Lord gitu ya. Tapi Linji kemudian menjawab bahwa temannya bernama Silver. Nah, terungkaplah rupanya Primordial Witch Silver adalah temannya si Linji. Si pria kemudian beranggapan sebenarnya cukup wajar bahwa Silver adalah teman Lordnya tersebut, karena menurut yang ia tahu, Primordial Witch Silver itu cukup berbeda dengan para Primordial Witch yang lain. Silver adalah pemimpin para naga dan elf, pelindung semua makhluk mitikal kecuali manusia. Bahkan ia sangat membenci manusia yang dianggap rendahan dan rakus. Sama seperti para penduduk Lower District yang dikatakan seumur hidup mereka itu merasakan ditekan oleh manusia Upper District, dimanfaatkan dan dijadikan seperti sebuah budak, kata si pria. Itulah kenapa mereka ini punya bibit-bibit kedendaman gitu ya kepada para manusia. Nah, akhirnya setelah mereka menemukan Lord mereka tersebut yang rupanya juga berteman dengan Primordial Witch Silver, si pria merasa kejayaan mereka ini akan segera datang gitu ya, dan mereka bisa menghancurkan para manusia rendahan dan rakus tersebut ke depannya gitu. Gitulah. Nah, singkat cerita, menurut analisa dari si Linji, sepertinya fragmen batu tersebut berjumlah 3 potong atau 3 fragmen totalnya. Linji sudah punya 2, di mana yang satu dikasih sama Lu Resource dan yang satu dari si pria tersebut, jadi kurang 1 lagi. Sehingga si pria ini menawarkan untuk mengerahkan seluruh church-nya demi bisa mencari pecahan satunya lagi yang hilang. Meskipun Linji merasa hal tersebut cukup berlebihan katanya, tapi sepertinya Linji ini merasa tidak ada kerugian apapun. Jadi akhirnya dia menyetujui penawaran si pria tersebut. Lalu setelah itu si pria menginfokan bahwa mereka telah bekerja sama dengan DS Chamber of Commerce untuk membuka jalur ke Lower District yang baru. Jadi mereka berharap Linji ini bisa turun mengunjungi mereka yang ada di Lower District, katanya. Info ini pun akhirnya menjawab beberapa pertanyaan dari Linji. Salah satunya, tempo hari katanya Cherry itu cerita bahwa dia telah membuka jalur baru ke Lower District. Rupanya dia itu kerjasama dengan pihaknya si pria tersebut. Nah, lalu Linji sendiri yang memang dari dulu ingin pergi ke situ demi tujuan investigasi kejadian isekainya gitu ya. Karena dia kan telah menemukan jurnalnya si Theodore yang masih belum lengkap, info-infonya masih belum bisa menarik kesimpulan pasti. Itu kan dia ingin pergi ke Lower District untuk melakukan investigasi sendiri, untuk mencari artefak-artefak sendiri yang mungkin ada yang dari bumi dan bisa menjawab penasarannya tersebut gitu ya. Ia pun menjadi sangat senang, Linji pun menjadi sangat senang dan mengatakan tentu saja dia akan pergi ke Lower District, yang membuat si pria juga menjadi sangat excited karena akan dikunjungi secara langsung oleh lordnya tersebut. Lalu sebelum si pria ini pergi, Linji menyuruh mereka untuk mengcopy buku Dream of Chaos atau buku Myths and Legends ini untuk di-copy menjadi banyak supaya bisa dibaca oleh banyak orang sekaligus. Meskipun si pria ini menjadi agak ragu awalnya karena kata atasan Church of the Plague, kata bishopnya, kata popnya mungkin, buku itu adalah buku level tinggi yang tidak bisa dibaca sembarang orang karena bisa membuat seseorang hilang kendali kalau memang tidak bisa menahan kekuatan bukunya, seperti buku yang lain lah ya. Tapi karena sekarang Linji secara langsung yang menyuruh dia, si pria pun mengiyakan dengan beberapa dugaan positif tentang tujuan Linji yang sepertinya untuk kebaikan mereka sendiri dan sebagainya. Dan singkat cerita, si pria pun pergi dari toko tersebut, pergi dari situ. Itu dia part 409. Jadi hari ini kita membahas 3 chapter ya, 407, 408, dan 409. Waduh, panjang bro, 1 jam lebih durasi recordnya ini. Ya mungkin nanti akan gua cut lah ya beberapa, yang gak penting-penting nanti akan aku cut. Mungkin jadi 30 menit mungkin. Tapi itu dia, semoga bisa menghibur waktu kalian meskipun tidak ada script ya. Pasti pusing dah. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Ada siapa tadi ya? Ada Boslin dan Leo. Terima kasih. Mungkin kalian yang mau traktir bisa di deskripsi. Semoga bisa menghibur hari ini. Dan seperti biasa, adios.